yang lebih ya motivasi. Ya, benar. Oke, siap. Sebenarnya kita kayaknya udah mulai live. Tinggal kita lagi cek sound supaya teman-teman bisa mendengarkan kami di sini dengan baik dan teman-teman bisa simak obrolan kita dengan seksama. Oke, Fitness Mania, selamat siang. Kita sedang ada di Peppers di Seminyak bersama Bli Komang. Halo Bli, apa kabar? Wow. Baik. Sebuah kehormatan Binaraga Indonesia bisa hadir di sini dan bisa berbagi sharing-sharing dengan Bli Komang. Boleh tahu nggak kegiatan sehari-hari belakangan ngapain aja nih? Karena banyak yang penasaran kalau lihat Instagram, Bli Komang ngapain aja nih sekarang? Oke. Mungkin karena kesibukan saya, prioritas sekarang itu berbeda ya. Oke. Karena mungkin dari awal hobi, terus kita kalau saya kompetisi, terus jadi profesi, terus sekarang itu sudah jadi gaya hidup ya. Oke. Jadinya prioritasnya sedikit berbeda. Oke, sudah bergeser ya prioritasnya. Ya, cuman yang sama tuh menjaga tubuh tetap sehat dan bisa setiap hari supaya tetap bisa memotivasi lah. Ya, jadinya sebagai seorang binaragawan dari masa bertanding aktif kompetisi sampai selesai kompetisi itu masih tetap bisa menjaga kondisi tubuh. Ya, yang penting itu tetap jaga ya. Itu yang namanya real challenge lah. Oke, challenge utamanya adalah bisa nggak kita konsisten sampai setidaknya setelah nggak berkompetisi pun tetap bisa tetap bisa menjaga kondisi gitu seperti itu. Jadinya kita fokus ke hal yang lebih anggaplah maju. Maju di dalam arti itu kita tidak memikirkan kesulitan lah karena berkeluarga, bekerja ya. Benar. Jadi kita tidak terfokus dengan kesibukan yang sebenarnya bukan kesibukan. Ya. Jadinya kita fokus yang lebih membuat kita tuh lebih exciting lah dengan hidup. Oke. Ada challenge baru yang bikin hidup lebih bermakna berarti ya. Itu bagian proses lah. Ya, proses ya. Nah, kita penasaran ini, teman-teman banyak yang nanya. Dulu awal mulanya menjadi seorang binaraga itu bagaimana? Diceritain nggak? Mungkin ada cerita hal-hal yang mungkin relate ke teman-teman yang lain. Dulu Bli Komang sendiri memulai kebinaragaan ini seperti apa? Sebelumnya itu saya diposisikan dengan dua pilihan ya. Pilihan yang pertama itu apa saya latihan beban fitness itu sebagai hobi. Dengan hobi ini saya meluangkan waktu, memaksimalkan waktu ke hal yang positif lah. Daripada duduk nongkrong ya. Jadinya produktif. Terus nanti kedepannya cari pekerjaan. Atau saya memilih untuk fokus ke kompetitif, bertanding, yang nantinya saya akan maksimalkan sebagai profesi, menciptakan pekerjaan sendiri yang dari hobi ya, dari passion ya. Terus lebih memaksimalkan potensi saya sendiri. Nah, jadinya saya pilih ke pilihan kedua, kompetitif. Ya. Jenjangnya memang sedikit berbeda karena fokus waktu. Terus kita harus lebih giat belajar. Belajar di hal-hal yang bisa memotivasi dan memaksimalkan potensi kita lah. Karena ini kan hal baru ya. Saya di Bali sebagai objek wisata, semua kesini itu kan holiday pastinya. Nah zaman dulu pengetahuan tentang fitness itu nggak banyak. Dulu kayaknya gym nggak seramai sekarang. Nggak sebanyak sekarang. Nah, saya tuh belajar dari majalah, teman dari luar negeri, saya lihat majalah. Nah di sanalah saya bisa melihat positif, anggaplah positif, negatif atau hal yang bisa memotivasi saya. Di kompetitif itu saya memilih satu kompetisi, apakah kompetisi yang saya ikuti bisa membawa kredibilitas saya ke
jenjang karir yang target saya itu global lah. Global ya. Jadinya sebagai ambasador. Ya. Terus kemudian di sana kenal sama atlet-atlet internasional. Ya. Nah di sini kita sharing dengan rekan-rekan kita di Indonesia. Ya. Itu motivasi saya sebelumnya. Oke. Bukannya saya terus belajar dari orang luar. Kita sebenarnya di Indonesia punya potensi yang sangat Besar ya. besar, dan kita tuh punya potensi bersaing. Perbedaan saya zaman dulu dengan sekarang itu ya mindset sama pola pikir ya. Oh, mindset kebinaragaan tersebut atau mindset dalam berkompetisi. Mindset di sini kalau bisa saya bilang itu terbuka untuk hal-hal yang memaksimalkan potensi saya. Oke. Jadinya kalau saya ingin belajar binaraga lebih jauh, jadinya saya belajar sama orang yang memang dia punya kredibilitas. Oke. Ya, sebagai mentor lah. Ya. Nah, sekarang seumpama kita belajar dari orang pekerja seumpama. Ya. Otomatis kalau saya mau melanjutkan kuliah, pasti dia bilang lebih baik kamu bekerja aja. Iya. Pasti dia kan, ngarahinnya mending kerja dulu gitu. Kerja aja gitu ya. Ya, sekarang kita mesti, kalau dari saya dulu tuh, saya memilih mentor yang bisa membantu membuka pola pikir saya ke hal-hal yang baru yang belum saya pahami ya. Jadinya saya open mind di sana untuk hal baru. Untungnya memang mentor itu dia kan sudah menjalani. Jadinya kita belajar lebih cepat jadinya. Tidak belajar lebih awal lagi, jadi waktu banyak. Jadi trial and errornya nggak banyak. Jadi udah lebih efisien kita sama waktu. Benar. Itu ya. Jadi, yang sekarang itu kan orang kebanyakan ingin mencoba sendiri, memaksimalkan, terus di tengah jalan bingung. Dengan sumber informasi yang sangat banyak, tapi susah dipilah biasanya. Kalau zaman sekarang kan kita bisa nonton YouTube, kita bisa lihat di Instagram latihan segala macam itu bisa, tapi belum tentu bisa diaplikasikan ke diri kita. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita, mungkin teman-teman yang masih muda ataupun binaraga-binaraga yang baru, menemukan sosok mentor yang tepat. Istilahnya punya chemistry dengan seorang mentor sehingga kita juga terbuka untuk belajar. Karena kan kita juga manusia kan punya ego ya. Bagaimana ego kita itu bisa kita kelola sehingga kita terbuka untuk belajar. Kalau dari saya, pengalaman saya itu memang awalnya tuh memang kita harus punya goal tersendiri ya. Oke, kita sendiri punya goal dulu. Ya. Kita punya keinginan yang memang clear ya. Pasti kita mau kemana, kita mau kompetitif bertanding sampai kapan. Karena waktu kalau bisa kita maksimalkan, banyak hal yang bisa kita pelajari, banyak hal yang akan bermanfaat ya. Nah sekarang itu kita kadang meremehkan waktu. Jadinya kita ikut bertanding ke sini, ke sana, seumpamanya cari pengalaman dan sebagainya. Kenapa kita tidak memaksimalkan latihan, cari orang atau lihat siapa yang punya kredibilitas dan punya pengalaman sesuai dengan arah kita. Seumpama saya mau bertanding 2 tahun di Indonesia, terus saya mau ke internasional, terus saya mau menjuarai kejuaraan dunia misalnya. Apa jenjang yang perlu saya ambil? Siapa orang yang tepat? Otomatis kan logika aja, orang yang sudah melakoni ya. Udah duluan. Nah, itu yang perlu dipelajari. Jadi kita lebih hemat waktu, kita belajar lebih efisien. Dari sana tuh kita perjalanan kita tuh lebih pasti. Nah di sana setelah kita menjuarai kejuaraan nasional, kalau kita sudah memutuskan mau jadi atlet internasional misalkan ya, dari nasional terus kemudian internasional, terus dari internasional kita maksimalkan lagi sebagai profesional misalkan levelnya, karena internasional itu kan ada 2 ya, amatir, profesional. Nah di profesional itu sebenarnya dari pengalaman saya itu bukannya wow saya juara dunia seumpama, saya lebih hebat dari
yang lain. Ya. Bukan. Di sana itu dari pengalaman saya tuh menambah keyakinan Oke. bahwa saya ini memang passion saya Di sama niat saya memang benar di sini. Dan mampu sampai di situ Ya. juga. Bukan berarti baru juara dunia itu saya terhebat di dunia, bukan. Oke. Tapi dengan di sana itu dengan sendirinya itu karena niat memang positif, memang ingin memaksimalkan potensi. Dengan sendirinya itu kesempatan lain itu terbuka. Jadinya kita punya kredibilitas, kita punya keyakinan sendiri. Jadinya kita bisa memahami, mengerti rekan-rekan yang memang sama profesi yang ingin melangkah ke internasional. Disinilah kita rangkul bersama. Nah, makanya saya sebelumnya itu dengan berkecimpung di Federasi IBB Internasional, itu sebenarnya bukan semata-mata untuk membuat federasi baru, bukan. Ya, awalnya itu sebenarnya Federasi IBB Indonesia itu sebagai fasilitas. Karena zaman saya dulu tuh saya tidak ada uang untuk bertanding ke internasional. Ya, sponsor pun sebelum saya tanding ke internasional tidak ada. Karena kita harus punya kredibilitas. Baru disponsorin kan gitu ya. Nah, dari jenjang itu saya berpikir bagaimana saya bisa membantu rekan yang mungkin sejawat sesama saya sebelumnya. Jadinya saya bawa internasional itu ke Indonesia. Nah, karena Bali lebih cocok iklimnya di sini itu. Iklim internasional ya. Dalam arti itu kita di Bali itu lebih netral. Karena kita ada pantai, federasi ini punya kategori yang lumayan yang khususnya agak ekstrim di Indonesia seperti bikini. Bikini benar, kan nggak semua tempat bisa ya. Makanya dari sana tuh saya lihat potensi IBB Indonesia ini sebagai wadah, bisa sebagai jembatan untuk fitness mania Indonesia ini berkompetisi ke internasional. Dengan sendirinya di IBB Indonesia mengadakan event internasional, rekan kita tidak perlu yang khususnya yang zaman saya itu tidak ada uang semuanya. Ekonomi itu sangat challenge berat. Biaya untuk menjadi profesional itu tidak mahal jadi. Ya, plus sebagai IBB itu karena dia hampir 190 negara ya. Kita tuh masuk komunitas federasi tertua dan tersolid ya di dunia. Jadi semua rekan-rekan IBB di dunia tuh datang ke Indonesia, dia seperti family jadi. Jadi dengan sendirinya tuh dengan mengadakan event internasional IBB ini tidak hanya semata-mata membantu misi kita. Makanya untuk event-event di Indonesia yang ada nasional itu sangat bagus. Menunjang mungkin jenjangnya ke event internasional yang lebih dekat, jadinya di Bali ya. Nah, mungkin ke depan kita akan membuat event-event nasional yang memang ada arah yang bisa nanti ujungnya ke Muscle Beach Bali sebagai atlet amatir ke profesional. Benar. Nanti dari sana mereka punya kesempatan disupport kalau mereka menjuarai overall di kelas yang disesuaikan, dibiayai oleh IBB Indonesia untuk mengikuti event internasional. Main keluar gitu ya. Nah, sebenarnya banyak orang nih yang penasaran dengan IBB Indonesia. Banyak pemula, baik yang sudah kadung jalan istilahnya, udah setengah jalan di bodybuilding. Mereka juga mencari sebenarnya apa sih jembatan mana sih? Karena mungkin federasi ya, tiap federasi menjembatani banyak. Nah, kita kan juga ada beberapa federasi itu di Indonesia. Nah, kita ingin cari tahu lebih jauh tentang IFBB Indonesia ini. Bagaimana teman-teman yang mungkin penasaran untuk bisa dapat informasi tentang IFBB Indonesia dan apakah ada persyaratannya kalau kira-kira mau bergabung ataupun kalau mau berkompetisi itu seperti apa kira-kira? Sebenarnya sih simple, mudah. Kita buat interaktif di website ya. Karena sekarang mungkin lebih populer di sosial media, Facebook atau Instagram ya.
Dikarenakan mungkin karena informasi yang perlu kita tuangkan itu lebih sesuai di website Iya, ya. iya. Jadinya mungkin kadang rekan memang perlu sedikit baca jadi Ya. di website. Nah, IBB kita di Indonesia sebenarnya kita hanya sebagai wadah. Oke, waduh. Ya, siapapun fitness mania Indonesia yang ingin bergabung itu ada persyaratan. Jadinya memang ada istilahnya fee per Iya. tahun ya. Nah, jadinya di sana itu ada kemudahan yang Dapatkan sebagai seorang dipersiapkan, anggota, oke. ya sebagai anggota. Misalkan ada photoshoot, Oke. ya. Jadinya di sana membangun profil kepercayaan diri, ya. Ya. Nah di sini saya ikut berkecimpung karena saya bantu bisa cara post yang Iya, benar, iya, ya. Karena hanya di sini saya bisa membantu fitness Oke. mania yang arahnya ke internasional melalui pintu IBB ya. Iya, iya. Karena IBB dia punya standarisasi tersendiri, Ya. posingnya, Ya. ya. Benar. Nah, saya hanya bisa bantu di IBB saat Oke. ini karena saya merasa kita sebagai dulunya atlet di federasi kita ada respect lah Ya. dengan headquarter di Ya. Spanyol, Spain ya. Itu ada standarisasi. Oke. Kita tuh loyal. Tapi federasi itu tidak, bagi saya sendiri tidak ada perbedaan. Ya. Semua federasi bagus. Ya. Yang jelas kalau menurut saya tuh sebelumnya tuh perlu arah. Ya. Jadinya di sini dari dibantu pelatihan, kalau persiapan mau tanding di IBB itu nanti ada seminar, ada pertanyaan. Walaupun sudah tahu, mungkin ada trik-trik baru, Oke. ya. Mungkin ada tweaking namanya ya, Oke. variasi suplemen mana yang Ya. mungkin cocok, ya. Nah, sebenarnya kita dengan makanan alami plus permainan pengetahuan di nutrisi itu sangat bisa memaksimalkan potensi kita untuk bertanding di internasional. Oke. Khususnya frame kita orang Indonesia, anggap kelas berat kita di 80 kg ya. Kita sangat berpotensi untuk menjuarai di event internasional walaupun di kategori profesional. Oke. Nah, cuman kadangkala informasi di sekeliling kita selalu mengarahkan ke kelas yang sekarang dikenal Olimpian, Ya. atau kelas heavyweight. Ya. Logika kita, frame kita berbeda. Ya. Sekarang walaupun kita tidur, bangun, latihan seberat-beratnya, size kita dengan size orang luar, Berbeda. itu udah logik ya. Ya. Nah sekarang kalau kita tahu potensi kita mau menjuarai dunia di kelas 80, kita bisa. Ya. Nah inilah kita perlu orang yang jelas, Nah. yang memang tahu situasi, yang bisa memaksimalkan potensi kita. Ya. Nah di samping photoshoot kita ada di sini kadangkala sosial. Kita kadang memotivasi tentang fitness, latihannya. Kalaupun ada permintaan, kita bisa bantu di seminar bagi pengusaha gym yang mau mengundang 50 membernya lah istilahnya. Jadinya untuk memotivasi mereka lah. Sebelumnya ada federasi lain, ada atlet lain, influencer lain. Mungkin dari IBB apa yang bisa sebagai nilai plus join gym ini misalkan. Join A, gym A, B. Kita bantu dengan hanya mendaftar sebagai IBB. Ini karena kita membuat struktur registrasi karena kita masih bersifat independen. Ya, jadinya kita tidak mengharap dana dari pemerintah. Yang misi visi long term kita itu kita membantu devisa negara dengan mengadakan fitness event sebagai fitness tourism. Karena di Bali kan dikenal sebagai adat istiadat, ya. Jadinya di Bali mungkin kita buatkan alternatif fitness sebagai salah satu daya tarik wisatawan ke depannya. Nah, proses ini memang butuh waktu, butuh komitmen ya, tim yang solid dan loyal. Tapi karena saya sendiri dan tim memang kita punya komitmen tinggi, jadinya kita perlahan dan pasti untuk jenjang gitu ya. Ya. Memungkinkan nggak beli
fitness tourism yang tadi beli sempat singgung itu diterapkan ke region yang lain di Indonesia? Karena saya rasa antusiasme kita dari Sabang sampai Merauke ini tinggi. Iya. Terbukti dari industri ini sedang berkembang ke arah yang positif sebenarnya. Iya. Cuma yang menjadi pertanyaan, apakah olahraganya ikut maju nih? Iya. Nah, menurut Bli gimana? Sebenarnya bisa. Karena setiap negara, kalau dari pengalaman saya sebagai Presiden IBB Indonesia ya, setiap presiden itu punya kewenangan tersendiri, disesuaikan dengan kondisi. Nah, misalkan kalau yang sensitif, misalkan kita ya hadapi bersama itu mungkin bikini ya, karena setiap event itu kan bikini yang salah satu daya tarik event. One of the favorite ya. Nah, iklim di Bali cocok. Mungkin kalau di luar Bali, mungkin kelasnya yang berbeda. Tinggal sekarang presiden dari federasi tersebut perlu mengkomunikasikan. Mungkin sebagai kategori tambahan misalkan. Nanti di internasional dia mengenakan bikini. Nah, tergantung itu kebijakan masing-masing negara. Jadi presiden di setiap region tuh punya kewenangan untuk melihat bagaimana mungkin di daerahnya atau di negaranya bisa diadakan yang mana dan bisa diterapkan yang mana, seperti itu ya. Presidennya yang tahu kondisinya seperti apa. Seperti kita di Indonesia Bhinneka Tunggal Ika ya. Ya ada Bali, ada adat Sunda misalkan. Jadinya kita harus mengerti apa keyakinan masing-masing daerah. Supaya kita itu bisa sinergi melangkah ke depan yang akhirnya kita membantu negara. Benar. Tidak hanya individu, tidak hanya federasi. Yang ujungnya kita bersama. Benar. Itu yang bagi saya memang harus dimulai dari awal untuk memulai sesuatu. Jangankan federasi, mungkin dari kita sendiri ya. Goals kita apa? Karena semakin jelas, clear goal kita, semakin mudah, semakin efisien, hemat waktu kita melangkah. Benar. Nggak banyak trial and error yang mungkin habis tenaga dan habis waktu barangkali. Jadinya kita bisa, kalau sudah clear dari awal, yang dari kita ketahui bersama situasi kita, ya tidak hanya di Indonesia, dimanapun sama. Sementara ini kan lingkungan yang mempengaruhi seorang. Banyak terjadi seperti itu. Sekarang kalau kita sudah clear dengan mindset kita, goals kita yang akan mengkondisikan lingkungan. Benar. Tidak ada batasan, tapi proses untuk kita bisa mengkondisikan diri, lingkungan mengikuti kita, itu memang butuh mindset ya, pola pikir yang memang yakin dari hati nurani kita mau maju ke arah A atau B. Benar. Memang harus clear dari awal. Nah, untuk membuat itu menjadi clear, Bli, kan banyak juga mungkin atlet-atlet ataupun ya teman-teman kita yang lain dengan kondisi sosial media yang begitu pesat, informasi yang begitu pesat ya kan, kadang-kadang sedikit menggoyang keyakinan. Wah, si itu lebih besar, si itu pakai ini, si itu pakai ini. Itu bagaimana caranya kita supaya tetap clear dengan apa yang kita punya goals gitu ya. Karena kan ya apalagi banyak anak-anak muda yang baru nih ya, berpotensi umur 20-an udah bagus-bagus badannya. Mungkin ya mereka juga punya ambisi tertentu. Bagaimana mereka menjaga istilahnya mereka punya ambisi tetap tetap katakanlah orisinil sehingga konsisten seperti itu. Itu balik dari satu diri sendiri ya. Untuk melatih itu memang kita harus bisa cari waktu yang menjawab pertanyaan kita sendiri. Nah, di sini memang kita perlu melihat orang-orang yang lebih awal. Kalau kita tidak tahu, mungkin kita melihat siapa yang kita ajak di lingkungan kita. Itu mungkin awal ya. Kita mungkin dari sana sekarang tahu. Tidak hanya karena kita bagus kebersamaan, kita teman sudah lama dan sebagainya lah ya.
bagus, itu noble ya, itu sangat respect. Yes. Cuman sekarang untuk kita bisa ke depan membantu rekan kita, nah disinilah kita harus memang tahu, bisa belajar. Kalau kita mau ke fitness misalkan, saya mau yang the best. Saya mau orang yang memang sudah melakoni dan menjalani. Sedikit tidaknya saya mau jadi juara nasional, saya harus kenal sama orang juara nasional. Ya, belajarnya bukan bagaimana caranya mengupload sosial media, bukan. Jadinya orang nasional, juara nasional, saya mau belajar sama beliau bagaimana mindsetnya, bagaimana pola pikirnya dia. Kok dia bisa jadi juara nasional? Terus sekarang saya mau juara internasional. Dengan sendirinya kita tuh terfokus dengan hal-hal yang lebih maju. Ya. Karena kita sudah mulai istilahnya mengatur waktu kita ke hal-hal yang lebih efisien, fokus. Benar. Karena orang bilang kan energi mengikuti mind ya, thought-nya kita ya, thoughts-nya kita. Jadi sekarang fokus saya mau belajar sama Mike. Oke, jadi saya pasti bisa karena Mike sudah melakukan ini, pasti dia sharing sama saya. Mungkin teorinya dia sama teorinya saya berbeda. Dari sana saya bisa tahu biochemistry saya seperti apa. Dari pengetahuannya dia, mungkin saya untuk melatih chest dada saya, orang pakai free weight, mungkin saya pakai mesin lebih efektif ya. Tidak ada salah saya mesti harus pakai free weight, tidak perlu. Mungkin karena bukan genetik, biochemistry kita lebih cocok di sana. Tidak mesti harus latihan chest misalkan harus 3 jenis, incline, decline atau flat bench ya. Mungkin hanya seated press sudah bisa. Lebih hemat kita waktu kan. Sama untuk goals kita jadi atlet nasional sama orang nasional, lebih efisien kita. Nah dari sana tuh dengan sendirinya tanpa kita pikir, Mike, kita tahu jadinya orang-orang kita yang kita ajak nongkrong ngopi ngabisin waktu atau orang yang akan memotivasi, yang mengerti, mensupport kita ke fokus yang kita ingin. Beli sendiri setuju nggak kalau binaraga ini adalah sebuah proses untuk kita menemukan diri kita sehingga kita bisa memaksimalkan potensi yang kita punya gitu. Artinya kan saya banyak ketemu teman-teman binaraga juga yang senior juga, masing-masing punya pola masing-masing berbeda gitu kan. Pada akhirnya pola mereka belum tentu juga teraplikasikan ke orang lain gitu kan. Begitu juga pola orang lain belum tentu teraplikasikan ke kita. Kalau dari Beli sendiri butuh waktu berapa lama sehingga menemukan pola yang paling tepat untuk Beli sendiri? Saya pernah bicara sama rekan ya. Mungkin saya anggap sih agak terlalu straightforward jadi, to the point. To the point. Karena dari pengalaman saya tuh terus terang, setiap orang semuanya punya potensi, punya keahlian yang berbeda ya. Pasti. Nah, sekarang kalau kita arahkan ke binaraga dari Mike di sini, hal yang saya pelajari sebelumnya itu, binaraga itu kan dia perlu simetri. Muscle itu harus semuanya itu kelihatan indah. Karena dinilai pertama itu kan simetri. Terus muscle conditioning definitionnya terus posingnya di panggung, terus yang terakhir itu kan cuttingnya, lean muscle-nya. Nah kita tuh punya nilai proporsional simetri ya. Nah dari semua otot dari atas, seumpama dari calves, terus paha ya, pantat, back, semuanya lah, chest, bicep kita lihat sendirilah di kaca. Ya, kalau saya dulu targetnya kalau saya punya 3 muscle group yang lemah, weak, mungkin untuk internasional saya ada challenge. Ya, tapi siapa orang yang mau jujur dengan diri sendiri ya? Saya udah latihan berat ya. Seumpama Mike punya calf kecil, terus mau ke internasional, calf kecil, terus biceps mungkin lurus terus mungkin apa lagi, mungkin back nggak improve. Nah kita harus butuh waktu lagi untuk mengimprove. Nah disinilah
kita menentukan seperti ini. Berapa lama? Waktu itu kita yang menentukan. Oke. Misalkan, oke, saya butuh setahun, ya setahun. Kalau Mike butuh bilang, saya 6 bulan harus mencapai, ya 6 bulan. Jadinya tidak ada bahasa ataupun hal yang kita perlu percaya bahwa, oh kamu perlu setahun. Tidak ada. Kalau Mike sendiri bilang, saya mau setahun kerja target, setahun. Oke. Ya, jadinya semua punya potensi, tinggal kita tuh memang harus jujur pada diri sendiri. Mau melakukan binaraga, kalau kita bicara skup binaraga di sini, lihat kaca sendiri, kita lihat kita diri sendiri. Apa potensi kita? Apa penilaian daripada judging panel untuk kompetisi itu sesuai dengan kondisi saya? Kita. Ya, baru kita bisa melangkah. Jadi kita lebih efisien waktu. Benar. Sekarang kebanyakan orang dengar temannya. Iya. Wah, kamu punya potensi. Wah, badan kamu bagus. Ya, kita jangan istilahnya termotivasi dengan hal tersebut. Kita harus jujur dengan diri sendiri. Yes. Menjadi jujur pada diri sendiri, ngaca dan lihat apa yang perlu diimprove itu sangat penting ternyata ya. Karena basic ya. Kadang-kadang orang bilang bagus belum tentu orang yang lain bilang bagus juga gitu kan. Karena itu subjektivitas kalau orang bilang bagus. Betul. Tapi kalau kita lihat diri kita sendiri mungkin akan lebih objektif seperti itu ya. Nah, yang menjadi menarik ini, Bli, di tengah kemajuan sosial media, di tengah kemajuan mungkin teknologi, bagaimana Bli melihat binaraga saat ini? Perkembangan binaraga di Indonesia bagi saya itu sangat improve ya, sangat maju. Yang saya perlu tambahkan di sini, memang perlu dikenalin dengan orang-orang yang memang punya kredibilitas. Yes. Khususnya kalau jenjang binaraga sekarang tujuannya untuk memajukan atlet seumpama. Terus setelah atletnya maju mau kemana sebenarnya? Iya. Mengharumkan ke Indonesia, misalkan. Iya. Bagus. Iya. Terus? Iya. Sampai di mana Indonesia diharumkan? Iya. Ya. Kalau menurut saya tuh perkembangan binaraga sudah maju pesat. Tinggal sekarang mungkin nilai daripada perkembangan ini mungkin dimaksimalkan untuk kualitas dan image orang Indonesia. Contohnya, sekarang ini kita terlalu banyak mengfollow influencer luar. Ya. Jadinya dengan sendirinya itu bagus untuk motivasi, kita belajar dari mereka. Beberapa rekan kita itu terus belajar dia. Jadinya kepercayaan dirinya untuk melihat ikonnya itu dia tidak ada nilainya. Jadinya dia otomatis membandingkan dirinya sendiri dengan ikon tersebut. Disinilah kadang kepercayaan diri kita, padahal kita punya potensi itu kita batasin. Nah, jadinya di sini balik lagi ke individu dengan pola pikirnya yang berbeda. Saya dengan rekan-rekan saya di Indonesia sebenarnya sama. Yang membedakan dengan pola pikir dan prioritas fokus saya. Itu yang membedakan kita. Ya, jadinya untuk perkembangan untuk kalau bisa mengharumkan Indonesia, menjadi seorang juara, buatlah Indonesia ini terkuat. Di Indonesia jadinya internasional. Datang ke Indonesia untuk belajar. Yang sekarang ini kita kenal orang luar ke Indonesia. Kenapa dia ke Indonesia? Karena Indonesia 250 orang juta ya. Banyak follower. Nah, sekarang kita mengagung-agungkan influencer luar. Nah, kalau kita bisa, kenapa kita tidak memaksimalkan potensi orang-orang rekan kita binaraga Indonesia untuk saling memaksimalkan diri dan men-sharing lah untuk maju bersama. Benar-benar. Jadi saya lihat juga dan belajar dan dapat informasi dari teman-teman yang mungkin sudah tanding di luar, sebenarnya potensi kita besar, kompetitif. Bahkan di beberapa kompetisi tertentu kita sangat mendominasi. Yang menjadi pertanyaan, kenapa kita nggak tarik orang dari luar ke sini tanding? Nah, lu compete nih sama orang-orang Indonesia nih, belum tentu lu juga menang kan gitu ya. Karena kan sebenarnya banyak teman yang bilang, wah Indonesia jauh lebih ngeri lawannya.
Ya kan? Kemarin kita wawancara dengan ada atlet baru juga dari Afrika, dari Ghana. Dia wah ketar-ketir saya tanding di Indonesia katanya kan. Biasanya saya tanding cuma 8 orang, 9 orang. Ini saya tanding 48 orang satu kelas gitu kan. Iya. Dan itu sangat luar biasa bagi dia pengalaman. Artinya hal ini bisa kita lakukan lagi kan dengan mungkin struktur yang lebih besar, dengan event yang lebih besar. Kalau dari Bli sendiri, apa ini kira-kira nanti mungkin di 2023 atau di tahun-tahun berikutnya yang akan dilakukan oleh IFBB Indonesia ini supaya dapat memfasilitasi mungkin pertandingan internasional sehingga membawa katakanlah fitness tourism itu kita tarik lagi kan after pandemi ini kan kita banyak yang bergejolak lah seperti itu. Sementara ini kita punya agenda struktur yang rencana di 2023 ya. Mudah-mudahan setelah G20 itu Oktober kita bisa lebih baik menganalisa situasi kondisi. Karena saat ini kan karena untuk travel itu kan tidak murah. Terus ada beberapa negara itu punya kebijakan masing-masing. Iya, benar. Nah, karena kita memang fokus dari setelah event 2019 itu untuk event internasional, jadinya kita selalu buat event Muscle Beach ini untuk internasional, pro qualifier, jadi untuk dapat pro card ya. Nah, di agenda 2023, semoga di akhir November lah kita ada gambaran situasi. Kita akan agendakan event nasional seperti roadshow. Nanti mungkin 2 bulan sekali antara daerah nanti bertanding di Muscle Beach. Itu ide sementara. Yang rencananya kita pun dari penjuriannya itu kita akan buatkan yang senetral mungkin. Mungkin juri internasional untuk event nasional. Tergantung nanti kalau kita ada pengusaha dan pihak terkait yang memang ingin ada sponsor yang bisa dilibatkan. Ya, ingin memang berkolaborasi untuk agenda kita, baru bisa kita tetapkan nanti setelah akhir November lah event tersebut. Mudah-mudahan ini menjadi semangat yang luar biasa dan meningkatkan antusiasme teman-teman untuk melihat katakanlah Muscle Beach lagi ya, karena kan selalu rame biasanya ya. Yang mudah-mudahan juga menjadi menjadi titik terang teman-teman yang mau tanding di luar dan mungkin compete secara internasional. Tentunya kita tunggu lagi. Nah, kita mau buka line pertanyaan, mungkin nggak banyak ya, cuma beberapa. Buat teman-teman yang mau nanya, silakan. Kemarin ada yang DM nih, Bli, dia DM minaragaindonesia.com, dia mau nanya pola proteinnya apa nih kalau dia sendiri gitu. Kan orang beda-beda nih. Gitu. Iya. Sementara kalau kita bicara masalah pola makan namanya, nutrisi lah ya. Dari awal tuh mungkin mindful eating lah, makan sesuai dengan kondisi lah dulu. Kita mungkin lebih bagus, lebih cocok menurut saya dari pengalaman saya tuh jangan membatasi ya hal-hal yang sulit. Jadinya yang jelas protokolnya mungkin gorengan di stop dulu karena gorengan itu mempengaruhi tenaga ya. Ya, mitokondria kita itu tidak bisa menyerap nutrisi, jadinya untuk memproduksi tenaga itu terbatas ya. Jadinya mungkin itu protokol yang utama. Terus kalau selainnya yang jelas direbus alami ya, yang natural lah, yang simple proses lah ya. Mungkin nasi ya, sayur mungkin dioseng-oseng gitu ya. Nah, mungkin itu yang ada sementara boleh. Nah, nanti lebih spesifik mungkin kualitas minyaknya apa nanti garamnya apa, itu kan ada tahapan. Kalau dari awal kita mulai dari sana kan mungkin terlalu banyak. Terlalu berat malah. Ya, mengerti untuk pengetahuan itu perlu waktu. Benar. Nah, sekarang kalau untuk protein, saya sendiri sebenarnya lebih berkecimpung di kualitas ya. Nah, misalkan saya lebih cocok daging sapi. Ya. Jadinya dulu saya makan daging sapi konvensional namanya ya. Jadinya asalkan daging sapi saya makan. Pokoknya sapi lah itu makan. Ya.
Yang sekarang itu saya lebih cenderung yang grass fed, Oke. yang sapi yang makan rumput ya, yang alami lah. Heeh. Nah, jadinya rekan-rekan mungkin yang memikirkan berapa protein itu dari formula itu kan semua sudah tahu. Ya, ya. Kalau untuk menjaga mungkin ya saya anggap 1 gram lah ya dari berat badan. Ya. Ya. Nanti kalau intensitas mulai tinggi Baru disesuaikan. Tapi yang jelas kuantiti protein itu sangat mempengaruhi kualitas. Oke. Ya, mungkin dipikir kuantiti 1 gram mungkin kalau kualitasnya bagus mungkin 0,8 mungkin Iya, 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 iya. kurang mungkin udah sama. Iya, iya. Jadi tidak perlu kita terobses Iya. untuk protein harus banyak, karbohidrat harus banyak ya. Iya, iya, iya. Sedangkan aktivitas tidak maksimal. Hmm. Nah, disinilah kadang kita itu perlu memahami benar protein itu bagus ada formula, tapi kita juga harus melihat kualitasnya. Iya. Ya, kalau saya sendiri berat saya seumpama 82, kalau saya tanding dulu persiapan berat saya 92 kilo, Iya. terus saya tanding di 83 kilo, itu makan saya dulu kalau saya pikir tuh terlalu banyak. Oke. Ya, jadinya sekarang itu saatnya saya memaintain ya, dengan mengganti nutrisi sumber makanan saya lebih ke yang berkualitas. Berkualitas, ya. Ya. Memang ada jenjangnya ya, Ya. naik ya. Ya. Dari pengetahuan dulu makro, Iya. dari protein, good fat, karbohidrat ya. Iya. Terus kedepannya kualitasnya, Ya. karbo yang kualitas bagus apa gitu ya. Iya, benar, benar. Terus protein, kalau tidak ada mungkin karena on the go, suplemen, pilihlah suplemen yang mungkin bisa tubuh itu menyerap. Menyerap, benar. Karena suplemen itu gizi tambahan dia kan sintetik. Iya, benar. Kalau kualitasnya bagus, sesuai dengan kondisi juga lah ya. Ya. Kalau kita ada makanan yang bagus, mungkin suplemen dikurangin jadinya uang lebih bisa banyak. Iya, benar, benar. Ya. Benar. Bagaimana kita memaintain dan memanage protein kita, sesuaikan dengan diri kita juga ya, Billy ya. Jangan terobsesi protein kualitas bagus tapi mungkin kantong belum, ya kan? Ya. Jadi mungkin disesuaikan. Bertahap lah. Bertahap, mungkin rezeki bertambah, dapat yang lebih berkualitas seperti itu. Dan Oke. juga sesuaikan dengan goalnya juga Iya, kan Mike, ya. jangan sampai goalsnya sebenarnya nggak terlalu seperti apa, effortnya ketinggian gitu, malah nanti jadi apa ya, over effort gitu. Jadi Ya. meskipun pengeluaran sudah besar, ternyata goalsnya nggak di situ gitu ya. Hilang arah jadi. Hilang arah, benar-benar. Ya. Ada pertanyaan? Belum ada ya? Ya. Tadi kan soal protein. Nah, mungkin teman-teman juga banyak yang kemarin ada DM soal pola latihan. Nah, kalau pola latihan Beli Komang itu dulu ada strategi tertentu nggak menghadapi sebuah kompetisi untuk dari segi pola latihan? Oke. Dulu tuh memang dari pengalaman ya, saya bertanding non-stop itu 6 tahun ya, dalam 6 tahun itu. Jadi setiap tahun itu metode latihan saya berubah. Oh. Yang jelas yang konsisten itu memang saya cocok dalam setahun itu saya bagi 2. Di 6 bulan itu saya bulking. Oke. Betul-betul latihan power size ya. Itu pola makan juga yang maksimal lah. Yeah. Terus 6 bulan itu saya betul-betul kondisikan dengan kualitas makan, istirahat, pola latihan yang tidak sama ya, intensitasnya ya. Karena saat kita mulai mengatur makan, tubuh itu dia kan ada masa transisi. Nah di sini kadangkala kalau mindset kita tidak terlatih dengan baik, kita cenderung negatif. Oh saya terasa kurang bisa ke belakang, tidak bisa tidur dan sebagainya terasa ya. Jadinya itu sangat mempengaruhi untuk progres. Nah di sini kalau orang-orang yang rekan yang belum punya pengalaman, disinilah mineral suplemen itu sangat penting, seperti magnesium ya, fish oil ya, itu kualitasnya juga. Nah jadinya asupan magnesium itu sangat penting untuk menjaga tubuh kita itu supaya tetap istilahnya tidak
dehidrasi ya. Iya, benar-benar. Jadinya cairan mineral itu untuk memaksimalkan kinerja organ itu Iya, tetap optimum. Nah, Oke. jadinya setelah 6 bulan cutting itu di sebelumnya itu memang ada masanya yang terakhir yang efisien saya tuh sebelum kompetisi itu saya schedule untuk badan saya ready itu seminggu sebelum event Iya. itu saya sudah ready. Oke. Tidak, Pasti eventnya. bukan. Artinya Karena- ketemu peak performance-nya udah seminggu sebelum. Sebenarnya karena seminggu sebelum itu tubuh itu untuk mencapai ke hari H itu tubuh itu kan dia perlu transisi. Iya. Jadinya kalau seminggu kita sudah ready, kita punya waktu seminggu itu latihan posing ya, lebih enjoy kita untuk memprepare diri kita. Iya, iya, iya. Ya. Wah, itu menjadi masukan yang luar biasa ya, karena banyak orang udah mepet-mepet, aduh belum ketemu nih peak conditionnya saya gitu Iya. kan. Ternyata kalau mungkin dietnya lebih santai, panjang waktunya Iya. dan terorganisir dengan baik sehingga punya waktu lah, mungkin katakanlah nggak seminggu juga paling 4-5 hari Iya. untuk berlatih posing, Iya. sudah lebih santai untuk mengikuti Iya. kompetisi. Oke. Jadinya semua itu dari pengalaman saya. Kalau bisa saya bagi di sini itu, buatlah suatu agenda training plan ataupun pola latihan, pola makan itu yang untuk jangka panjang ya. Tidak hanya untuk kompetisi. Ya. Setelah kompetisi badan itu harus minim lah. Kalau menurut saya tuh 80-90% lah Ya. badan kita itu terjaga dengan baik. Oke. Itulah namanya sukses ya. Oke. Nggak di loss ya habis pertandingan blab gitu. Kalau kita di loss ataupun alasan off season dan sebagainya, Iya. antara satu disiplin kurang, Ya. kedua melihat atau fokus ke masalah. Oke. Jadinya banyak anak Iya. tidak bisa tidur ya. Ya. Kita fokus ke masalah. Kita bukan fokus ke sukses yang bisa memotivasi Ya. generasi kita. Ya, benar. Dengan hanya memotivasi dengan istilahnya kelihatan badan bagus, kita sudah mengkontribusi ya. Ya, benar. Jadinya orang itu termotivasi dengan Iya. kondisi kita. Gitu. Gitu ya. Jadi memanage diri itu juga penting, nggak hanya untuk berkompetisi, tapi after kompetisi juga sebenarnya tantangan besarnya ada di situ juga ya, karena kita punya keluarga, mungkin juga punya pekerjaan, sehingga jangan sampai menimbulkan masalah baru nanti jadi seperti itu ya. Masalah kalau dicari terus ada masalah. Ada ya. ya kan, karena hidup itu memang udah ada masalah. Kita harus fokus ke hal-hal yang membuat kita maju, yang memotivasi. Ya, Itulah yang mesti kita fokuskan sekarang. fokus di situ ya. Ya. Supaya segala sesuatunya bisa optimal. Nah, sepanjang karir Binaraga, kompetisi yang paling challenging itu apa? Kalau di kompetisi bertanding ya, Ya. memang kalau kompetisi yang saya hadapi dulu dari event yang zaman dulu Muscle Mania ya, itu kan ngetren Iya. ya. Muscle Mania, terus ada INBA ya, Ya. terus saya tanding di IFBB ya. Ya. Yang challenge saya itu memang kualitas atlet saat itu di IFBB ya. Oke. Ya. Mereka itu memang kebanyakan lah anggap 75% memang mereka di IBB itu orang-orang, anggap saya orang IBB. Maaf, bukan saya promosi IBB dan Iya. sebagainya. Kalau dari pengalaman saya ya, hampir 80% itu atlet IBB itu memang dia mendedikasi untuk menjadi juara. Oh. Ya. Entah nanti dia mau jadi influencer dan sebagainya, itu nomor dua. Nomor 2. Fokusnya dia, saya mau ikut kejuaraan IBB, saya mau lebih jadi the best di IBB. Oke. Kalau zaman itu memang kalau cari kompetisi yang tough itu memang IBB. Itu ya. Ya. Yang taktik. Yang memang yang rata-rata saya anggap tough berat itu, kita kan tahu, kita tidak bisa memprediksi siapa yang akan ada di Iya, lawan event kita itu siapa nanti Nah, gitu ya. kalau di IBB itu rata-rata 5-6 itu yang ready ada Oke. dalam satu kelas ya. Iya, Itu yang saya bilang tough tough ya. ya IBB. Kalau mau real
real lah di sana. Bukan berarti kita harus istilahnya terkorupsi dengan apa namanya bahan-bahan atau suplemen lain ya. Fokus ke jati diri, maksimalkan kalau kita mendedikasi untuk yang terbaik, menjadi contoh ke depan yang terbaik. Maksimalkan potensi, jadilah juara di sana yang paling kompetisi yang berat. Di sana kita bisa sharing kualitas hidup sebagai kompetitor, seorang yang memang mendedikasi untuk menjadi juara. Itu yang saya respect di situ ya. Dapat banyaknya di event-event yang tough seperti itu, sehingga banyak belajarnya juga ya Beli ya. Banyak belajar dari teman-teman yang di luar, apa yang mungkin ketika kita belajar di luar, dan banyak hal yang pada akhirnya kita bisa share ke teman-teman yang ada di lokal. Itu, ya. Jadinya kita secara tidak langsung dengan kredibilitas kita bisa mengayomi dan istilahnya membantu ya, dengan pengalaman kita menjadi juara. Tidak hanya kita itu sebagai orang terbaik, bukan. Kita punya proses untuk menjadi juara. Nah, dalam proses itulah kita menjadi jati diri kita. Setelah menjadi juara, kita tuh pasti ingin men-sharing, kita ingin membantu rekan-rekan lain ya. Nah, kadangkala kita itu hanya karena kita sadar setelah mungkin 5 tahun persiapan bertanding, itu lumayan waktu, dedikasi, terus financial ya, dana. Kita lebih hemat dengan waktu. Jadinya kita bisa melihat, menilai, kita membantu bagi orang-orang yang memang ingin maju. Terbuka untuk maju. Nah, karena sekarang kan semua ingin maju tapi actionnya tidak ada. Benar. Nah, sekarang kalau kita habiskan waktu untuk orang yang ingin maju tapi dia tidak ada action, jadinya kita tidak bisa maksimal untuk men-sharing pengetahuan kita. Atau bahkan ketemu orang yang mau nggak mau terseret untuk maju, karena dunia dan industrinya maju, olahraganya maju, orangnya mau nggak mau kadang-kadang terseret untuk maju, dan itu menyakitkan biasanya. Karena dia memang tidak ada keinginan. Benar. Diposisikan karena situasi kondisi. Kita mau orang yang maju dan ingin mengontrol kondisinya ke depan. Dia yang mengontrol lingkungannya dia, untuk orang-orang sekelilingnya untuk menjadi sehat ya, termotivasi untuk memaksimalkan potensi kita lah ya. Mungkin terakhir sebelum nanti kita cek ada pertanyaan atau enggak, harapan dari seorang Komang Arnawa terhadap dunia binaraga Indonesia saat ini dan kedepannya apa? Wah, berat ya. Kalau saya sendiri pribadi, saya tidak begitu mengharap banyak. Yang saya bisa saat ini sebagai motivasi lah untuk rekan Fitness Mania, setidaknya fokuslah ke hal-hal yang lebih memaksimalkan potensi. Jadinya kita mulai meminah dari segi waktu. Rekan-rekan yang memang ingin memaksimalkan jati diri sendiri, nah di sana kita bisa maju bersama. Kalau kita masih membandingkan ini baik, itu jelek, saya lebih ini, kita tidak menerima perbedaan namanya. Sedangkan hidup itu, perbedaan itu adalah suatu motivasi. Masalah itu adalah suatu motivasi. Ya, jadinya kita lebih bisa belajar dan mengertilah. Nah, di sini juga dari jenjang di sana kita perlu orang-orang yang mengerti kita dan mensupport agenda kita. Itu yang penting. Benar-benar. Jadi nggak sekedar menemukan potensi kita, tapi kita juga harus mampu menemukan, katakanlah seperti mentor, dan menemukan lingkungan yang suportif sehingga agenda kita ini juga bisa dijalanin, dan jangan sampai sendiri udah bagus nih, udah potensi udah bagus nih, tahu-tahu nggak ada dukungan, nggak ada motivasi dari lingkungannya juga tidak positif, sehingga ya ujung-ujungnya mentok juga ya. Nah itu dah jadinya kita harus punya jati diri, kita mau kemana, seperti itu.
Dan jangan sampai lingkungan yang mengkondisikan kita. Yes. Kita yang mengkondisikan lingkungan. Yes. Punya prinsip ya. Harus punya prinsip. Setelah punya prinsip, komitmen dengan prinsip, lalu itu akan menjadi integritas kita sebagai seorang binaraga. Wah, keren banget. Nah, kesimpulannya, teman-teman, temukan jati diri teman-teman di kebinaragaan ini, karena kalau kita lihat karir seorang binaraga ini sebenarnya lebih panjang ketimbang olahraga yang lain ya. Sepak bola mungkin 36, 37 udah pensiun. Iya. Bahkan kalau binaraga ini masih punya waktu yang panjang ya teman-teman. Masih ada yang bertanding di umur 40-an, 50-an. Akang Komara kemarin di PON masih 50-an Ya. masih juga jalan. Artinya panjang dan nikmati prosesnya ya beli ya. Panjang dalam arti bukan hanya di Segi waktu. berkarir. Iya, berkarir. Setelah berkarir dan sampai mati pun badan itu tetap punya six pack ya. Iya, benar. Karena itu identitas ya. Ya. Itu jati diri kita. Itu yang sebenarnya jati diri seorang kalau kita sudah menjadikan diri sebagai orang fitness, dari awal punya badan bagus sampai mati pun badan harus tetap bagus. Ya, itu dia. Tuh, teman-teman ada pertanyaan? Wah, sepertinya banyak yang udah terjawab. So, thank you Bli. atas Sama-sama. waktunya. Kita senang banget Sama-sama bisa ya. berbagi value dari Beli Komang juga. Mudah-mudahan teman-teman nanti bisa nonton lagi, bisa simak lagi. Kalau ada pertanyaan nanti buat di kolom komentar. Nanti barangkali ada waktu nanti dari Beli Komang bisa bantu menjawab. So, Oke. thank you. Terima kasih Wah, banyak, senang Mike. sekali. Terima kasih banyak. Ya, kita akhiri Binaraga Talk kali ini. Kita berjumpa di Binaraga Talk berikutnya. See you.